Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya semua? Ibu harap kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai materi pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu supaya keberkahan terhadap ilmu yang akan kita dapatkan nanti mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Materi yang pertama itu adalah tentang ruang dan interaksi antar ruang. Oke, untuk ruang dan interaksi antar ruang ini memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian konsep ruang. Kemudian, yang kedua, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, menyebutkan contoh interaksi keruangan. Yang keempat, menjelaskan saling ketergantungan yang diperlukan. Kemudian sebelum masuk ke dalam materi, kalian boleh amati gambar berikut ini. Untuk bagian atas, ini terdapat gambar di daerah laut atau di ruang laut. Untuk bagian bawah, ini ada gambar bagian keruangan di daerah pegunungan. Dari dua gambar ini memiliki karakteristik yang berbeda. Otomatis ketika dia memiliki karakteristik yang berbeda, dia juga punya pemanfaatan yang berbeda. Tapi di antara kedua ruang ini memiliki interaksi yang saling berhubungan. Jadi ketika daerah perkebunan membutuhkan hasil yang berasal dari daerah laut seperti ikan, dia akan saling bertukar atau berinteraksi. Kemudian lanjut. Setiap makhluk hidup di bumi ini memerlukan ruang untuk melangsungkan hidupnya. Tanpa adanya ruang, maka manusia dan semua makhluk hidup lainnya tidak memiliki tempat untuk hidup. Sekarang pertanyaannya adalah, apa itu ruang? Oke, kita lihat. Ruang adalah tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Jadi yang namanya ruang, tempat di permukaan bumi yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Baik itu yang berada di laut, di perkebunan, kemudian di gunung, di hutan, dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya ruang ini, nanti akan terbentuk interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang? Interaksi antar ruang adalah cara mengelola ruang-ruang berdasarkan potensi dan permasalahannya dan keterkaitan suatu ruang dengan ruang-ruang yang ada di sekitarnya. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer. Ruang mencakup perairan seperti sungai, danau, laut, ataupun aliran-aliran air yang ada di permukaan. Kemudian ada lagi lapisan tanah, ada lagi batuan, atau berbagai organisme yang merupakan bagian dari ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu. Tadi sudah dijabarkan ketika kita melihat satu gambar, ketika posisinya satu ruang ada di laut dan satu ruang ada di daerah pegunungan. Tidak ada satu lokasi pun yang karakteristiknya sama persis antara satu dan lainnya. Karakteristik inilah yang kemudian menciptakan antar ruang di permukaan bumi. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antara satu ruang dengan ruang lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini dia. Interaksi antar ruang dapat berupa, yang pertama, adanya pergerakan orang. Kemudian, yang kedua, adanya pergerakan barang. Yang ketiga, komunikasi. Dan yang keempat, ada gagasan. Ada beberapa kondisi tergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, yaitu yang pertama, kondisi saling melengkapi atau disebut juga dengan complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau interevening opportunity. Yang ketiga, keadaan yang dapat dipindahkan atau transferability. Kita bahas satu-satu. Nah, ini dia untuk saling melengkapi. Kalian boleh lihat nih anak-anak gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar kondisi di pedesaan. Di pedesaan ini menghasilkan
sumber daya pangan. Oke, gambar yang kedua adalah gambar mobilitas yang berada di daerah perkotaan. Oke, daerah pedesaan memerlukan teknologi yang berasal dari daerah perkotaan. Daerah perkotaan memerlukan sumber pangan yang berasal dari pedesaan. Inilah fungsi saling melengkapi atau disebut juga complementary. Oke, selanjutnya fungsi yang kedua. Ada kesempatan antara atau inter-evening opportunity. Itu pusat pertumbuhan suatu wilayah yang berkembang secara pesat khususnya di kegiatan ekonomi sehingga menjadi pusat pembangunan. Boleh dilihat, amati gambar. Kemudian kalian bisa jelaskan dari gambar berikut ini. Untuk kesempatan antara, kalian boleh lihat dari Bandung menuju Indramayu. Kemudian dari Bandung menuju Surabaya. Oke, untuk Indramayu dan Surabaya memiliki hasil pangan yang sama. Dia sama-sama menghasilkan ikan. Menurut kalian, apakah menjadi konsumen akan memilih daerah hasil dari Surabaya atau hasil dari Indramayu? Ya, kita secara otomatis kalian akan membeli barang yang berasal dari Indramayu. Kenapa? Karena jarak dari Indramayu menuju Bandung jauh lebih dekat daripada jarak dari Surabaya menuju Bandung. Oke. Karena jarak yang dekat mempengaruhi biaya akomodasi otomatis. Secara otomatis biaya akomodasi dari Indramayu menuju Bandung akan jauh lebih ringan daripada dari Surabaya menuju Bandung. Itu yang disebut dengan kesempatan antara. Selanjutnya, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kemudian, ini yang terakhir, faktor yang terakhir adalah kesempatan transfer atau transferability, yaitu pengangkutan barang atau orang juga memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Oke, untuk materi ruang dan interaksi antar ruang, Ibu rasa cukup sampai di sini. Untuk penugasan akan Ibu lanjutkan di Google Classroom yang nanti akan kamu bisa jawab di situ. Bisa kalian tulis dijawab di Google Classroom, kemudian bisa juga kalian kirim via email atau via metode lainnya. Gitu. Oke, Ibu rasa cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.